Kapanpun Allah mau kita bisa mati. Kapanpun Allah mau kita bisa ditarik dari peredaran ini. Semua itu adalah Rob. Maka pada saat di zaman roh, pada saat di alam roh kita ditanya, Alastu bi rabbikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saudara-saudara, kita ini tertidur baru disebut bangun dari tidur pada saat kita mati. Para sufi menginginkan kita mati sebelum mati yang sebenarnya, menginginkan kita bangun dari tidur tadi. Kemudian yang kedua, orang disebut bangun dari tidur ketika melaksanakan peran sesuai dengan misi yang Allah berikan pada kita. Apakah misi itu? Saudara, pada surat Al-A'raf ayat 172 diceritakan pada saat roh belum diturunkan pada tubuh, Allah bertanya kepada seluruh roh itu, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabbmu? Lalu roh-roh itu menyatakan, Bala syahidna. Roh-roh itu menyatakan, tentu saja, syahidna, saya menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Saya bersedia menunjukkan bukti bahwa engkau adalah Rabb kami. Konon setelah itu barulah kita dilahirkan ke muka bumi. Pada saat kita di muka bumi, ternyata kita terjebak pada peran-peran yang bukan menjadi bagian dari Rabb itu. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan Rabb. Rabb itu bukan sekedar Tuhan. Rabb itu arti yang pertama adalah Al-Malik, yang menjadi pemilik. Jadi kita semua ini adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, Rabb itu artinya Murabbi, yaitu yang memastikan pertumbuhan. Seseorang yang merawat, memastikan pertumbuhan kita, mengajari kita, mengelola kita adalah Rabb. Jadi Rabb itu pemilik sekaligus juga yang merawat pertumbuhan kita. Pada saat kita ditanya, Alastu bi rabbikum? Kira-kira Allah bertanya waktu itu, apakah kamu, roh-roh, mengakui bahwa aku ini pemilikmu? Bala syahidna. Jelas saya bersaksi, saya bersedia, saya akan tunjukkan bukti bahwa saya adalah milikmu. Yang kedua, apakah saya ini adalah murabbimu, yang mengaturmu, yang mengajarmu? Bala syahidna. Ya, tentu saja saya akan bersedia menunjukkan bukti bahwa saya ini rela diasuh, diajari oleh Tuhan. Arti yang ketiga dari Rabb adalah Al-Mun'im, yang memberikan hadiah. Allah tidak cuma memiliki kita, Allah tidak cuma mendorong kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik, Allah juga memberikan hadiah. Sejumlah rezeki yang kita dapatkan, sejumlah uang penghidupan yang kita dapatkan adalah hadiah dari Allah, bukan karena pahala kita. Beberapa hal bahkan bukan karena usaha kita. Itu hadiah dari Allah karena kita ini adalah miliknya Allah. Arti keempat dari Rabb adalah Al-Qayyim, yang memastikan agar tetap utuh, tidak hancur berantakan. Al-Qayyim adalah yang memelihara jantung kita tetap berdetak, tidak terhenti. 2 detik saja terhenti, kita mati. Al-Qayyim adalah yang memastikan peredaran darah kita lancar, sistem di hati kita, di liver kita bisa menundukkan racun yang masuk ke dalam darah kita.
Al-Qayyum adalah yang menjaga kita pada saat tidur. Pada saat kita tidur, atap bisa jadi jatuh, gempa bisa jadi terjadi, tetapi Allah adalah Al-Qayyum. Rabb kita adalah Al-Qayyum yang memastikan agar kita tetap utuh. Arti yang kelima adalah As-Sayyid yang memiliki wewenang penuh. Allah sebagai Rabb memiliki wewenang penuh pada kita. Kapanpun Allah mau kita bisa mati. Kapanpun Allah mau kita bisa ditarik dari peredaran ini. Semua itu adalah Rabb. Maka pada saat di zaman roh, pada saat di alam roh kita ditanya, Alastu bi rabbikum, kira-kira Allah bertanya, apakah aku ini mun'im yang memberimu hadiah dan penghidupan? Kita menjawab, bala syahidna. Apakah aku ini Al-Qayyim yang membuatmu menjadi utuh? Kita saat itu menjawab, bala syahidna. Apakah aku ini Sayyid yang memiliki wewenang penuh pada kehidupanmu? Saat itu kita menjawab, bala syahidna. Tapi pada saat kita terlahir di dunia ini, kita lupa semua itu. Kita menganggap pekerjaan kita sebagai Rabb kita. Kita habiskan waktu untuk pekerjaan karena kita anggap pekerjaan kita adalah Al-Mun'im yang memberikan kita nikmat. Kita menganggap orang lain sebagai Al-Qayyim yang membuat kita utuh. Pasangan kita anggap sebagai engkau membuat jiwaku menjadi utuh. Padahal kita sudah berjanji Al-Qayyim itu hanyalah Allah. Kita menganggap bahwa bos kita sebagai As-Sayyid, Tuhan yang memiliki wewenang. Karena itu kita tunduk padanya. Semua itu adalah pengingkaran dari Alastu bi rabbikum, bala syahidna. Jika kita mengingkari itu, maka peran kebaikan yang kita lakukan sama saja dengan ketidakbaikan. Sadarilah, kembalilah untuk menyatakan bala syahidna. Bala syahidna. Kita kembali pada Allah sebagai Rabb kita. Kita singkirkan selain Allah sebagai Rabb kita. Di dunia ini tentu saja berbeda syahadatnya, bukan lagi bala syahidna, tetapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita mengingatkan ruh kita mengingatkan diri kita untuk kembali menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Pada saat kita jadikan Allah sebagai Rabb kita terbangun dari mimpi kita. Atau pada saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah mati sebelum mati. Itulah keterbangunan kita. Itulah yang diinginkan Iqbal atau Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.